Kalau kita ini mencintai orang lain karena faktor kesempurnaan, maka sebenarnya yang paling layak kita cintai adalah Nabi. Mengapa Nabi? Nabi ini makhluk paling sempurna, makhluk paling utama. Itu Nabi kita. Sempurna dari segi apanya? Di dalam kitab-kitab aqaid, dalam kitab-kitab akidah, termasuk sifat wajib para nabi selain yang 4: syidik, amanah, tabligh, fatanah. Selain yang 4, kata para ulama, termasuk sifat wajib para nabi ayyakuna akmalal khalqi, harus makhluk paling sempurna. Para nabi ini semuanya manusia sempurna, bukan manusia yang punya kekurangan. Dan paling sempurna. Sempurna apanya? Khalqan wa khuluqan, baik fisiknya maupun budi pekertinya. Itu para nabi. Dari segi akhlak, para nabi ini memang akhlaknya paling mulia. Kalau kita punya guru, punya tokoh, punya panutan, akhlaknya baiknya Masya Allah, itu dibandingkan akhlak para nabi tidak ada apa-apanya, saudara. Memang para nabi oleh Allah diberikan kesempurnaan akhlak. Dan para nabi sempurna bukan hanya akhlak, tetapi fisik juga sempurna. Apa contoh kesempurnaan fisik? Misalnya kekuatan. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Gak ada seorang nabi punya fisik loyo, lemes, lemah, dipukul sekali langsung pingsan, langsung jatuh, gak ada. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihil azim. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para buya, para kiai, pimpinan pondok pesantren Subulus Salam Sayur Minca, Kota Nopan, Al Mukarram, Buya Haji S bin Tulungan, jajaran pengurus, para ustadz dan ustadzah pondok pesantren Subulus Salam, Rais Syuriah PWNU Sumatera Utara yang juga saya hormati, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kota Nopan yang saya hormati, jajaran Forkopimcam Kota Nopan yang juga Kota Nopan yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, para wali santri dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang juga saya hormati, para santri putra maupun putri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada petang kali ini kita berkumpul di halaman Pondok Pesantren Subulus Salam
yang diiringi dengan angin sepoi-sepoi. Mungkin ini mendung mau turun, mudah-mudahan turunnya nanti selesai acara. Amin Allahumma amin. Kita berkumpul ini dalam momen peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mengapa kita merayakan Maulid? Umat Islam di mana-mana bulan-bulan ini, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, merayakan Maulid. Mengapa? Alasannya karena cinta Nabi. Jadi orang merayakan Maulid itu alasannya karena cinta Nabi. Orang cinta itu senang membicarakan orang yang dicintai. Orang cinta juga senang mendengarkan keistimewaan, kelebihan orang yang dicintai. Karenanya kita merayakan Maulid. Lalu mengapa? Apa tujuannya peringatan Maulid? Peringatan Maulid ini tujuannya agar kita semakin jatuh cinta, untuk meningkatkan rasa cinta. Karena kalau orang yang kita cintai, kita bicarakan terus, tambah cinta. Dan kalau sudah cinta, iman ini semakin kuat. Iman semakin kuat, maka hati termotivasi, semangat untuk meneladani amaliyah-amaliyah baginda Nabi, untuk beramal soleh. Amin Allahumma amin. Ini sebenarnya tujuan kita merayakan Maulid. Nah, kewajiban umat Islam terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama harus kenal. Kalau gak kenal, gak sah Islamnya. Gimana kenal? Harus kenal bahwa nabinya bernama Nabi Muhammad, ayahnya bernama, ibunya bernama, lahir di kota, hijrah dan wafat di kota. Kalau keliru gak sah imannya. Ada orang misalnya punya pandangan Nabi Muhammad lahir di Padang Pariaman, gak sah tuh Islamnya itu. Atau bilang Nabi Muhammad hijrah ke kota Medan, gak sah juga, karena itu orang lain berarti. Jadi kita ini harus kenal siapa Nabi kita. Kemudian selain kita ini harus kenal, kita ini wajib cinta pada Nabi. Kalau gak cinta, gak sah Islamnya. Dan orang cinta kepada Nabi, orang cinta kepada Nabi ini menjadi ukuran seberapa kuat imannya. Karenanya rasa cinta kepada Nabi perlu terus ditingkatkan. Karena orang itu kalau cintanya pada Nabi biasa-biasa, berarti imannya biasa-biasa, alias iman tidak berkualitas. Kalau cintanya biasa-biasa, kalau cintanya agak kuat, berarti imannya agak kuat. Kalau cintanya kuat sekali, berarti imannya kuat sekali. Imannya istimewa. Dan iman ini bisa ditingkatkan. Cinta kepada Nabi bisa ditingkatkan. Caranya bagaimana? Dengan mendalami berbagai aspek kesempurnaan dan keistimewaan baginda Nabi. Nabi ini, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita cintai. Walaupun wajib kita cintai, sebenarnya kalau kita pelajari, kita dalami, kita kaji lebih mendalam dibandingkan siapapun yang ada di alam jagat raya ini, dari orang-orang yang kita cintai, sebenarnya
yang paling layak kita cintai adalah baginda Nabi. Misalnya ini berbicara tentang cinta ya. Orang itu biasanya cinta pada orang karena faktor kesempurnaan. Biasanya. Contohnya bagaimana? Ada orang misalnya orangnya gagah, orangnya kuat, orangnya ganteng, orangnya cantik, orang tuh suka. Atau orangnya pinter, orangnya cerdas, atau orangnya bijak, atau orangnya penyayang, perhatian, dan lain sebagainya. Orang itu pasti suka. Nah, kalau kita ini mencintai orang lain karena faktor kesempurnaan, maka sebenarnya yang paling layak kita cintai adalah Nabi. Mengapa Nabi? Nabi ini makhluk paling sempurna, makhluk paling utama. Itu Nabi kita. Sempurna dari segi apanya? Di dalam kitab-kitab aqaid, dalam kitab-kitab akidah, termasuk sifat wajib para nabi selain yang 4, syidik, amanah, tabligh, fatanah. Selain yang 4, kata para ulama, termasuk sifat wajib para nabi ayyakuna akmalal khalqi, harus makhluk paling sempurna. Para nabi ini semuanya manusia sempurna, bukan manusia yang punya kekurangan. Dan paling sempurna. Sempurna apanya? Khalqan wa khuluqan, baik fisiknya maupun budi pekertinya. Itu para nabi. Dari segi akhlak, para nabi ini memang akhlaknya paling mulia. Kalau kita punya guru, punya tokoh, punya panutan, akhlaknya baiknya Masya Allah, itu dibandingkan akhlak para nabi tidak ada apa-apanya, saudara. Memang para nabi oleh Allah diberikan kesempurnaan akhlak. Dan para nabi sempurna bukan hanya akhlak, tetapi fisik juga sempurna. Apa contoh kesempurnaan fisik? Misalnya kekuatan. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Gak ada seorang nabi punya fisik loyo, lemes, lemah, dipukul sekali langsung pingsan, langsung jatuh, gak ada. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab syama'il, ada yang meriwayatkan kekuatan fisik para nabi 30 kali orang biasa. Ada yang mengatakan 40 kali orang biasa. Memang kuat-kuat fisik para nabi. Di Mekah dulu, pada waktu Nabi kita SAW belum hijrah, di Mekah itu ada pegulat hebat, gak pernah kalah. Siapapun yang bergulat dengan dia pasti dipanting, terkapar ke tanah. Namanya Rukanah, pegulat tak terkalahkan. Suatu ketika Nabi SAW berjumpa dengan Rukanah, lalu diajak masuk Islam. Rukanah, ayo kamu ikut saya masuk Islam. Ternyata apa? Rukanah minta bukti. Muhammad, kalau kamu memang benar seorang rasul, seorang nabi, buktinya apa? Apa buktinya? Lalu kata Rasulullah, Rukanah, kamu minta bukti apa? Kamu ingin bukti apa? Kata Rukanah, karena dia ahli gulat, gimana kalau gulat dengan saya? Gimana kalau gulat dengan saya? Rasulullah tidak terkenal sebagai ahli gulat waktu itu, karena beliau seorang nabi dan rasul. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah sekalian ditantang. Ayo kalau mau gulat, kalau kamu kalah satu ronde, kamu mau ngasih apa pada saya? Rukanah ini terkenal banyak kambingnya. Kambingnya ratusan atau ribuan. Kata Rukanah, kalau kamu Muhammad menang satu ronde, saya kasih hadiah 100 ekor kambing.
Kalau 2 ronde 200. Kalau 3 ronde 300. Ayo, kalau mau bulat, akhirnya bulat. Rukanah memasang kuda-kuda. Seorang pegulat hebat. Rasulullah SAW juga siap mau bergulat dengan Rukanah. Begitu bergulat, dalam waktu sekejap, sekenebat saja Rukanah dibanting oleh Rasulullah SAW. Melihat dirinya jatuh terkapar, Rukanah gak percaya. Kok semudah ini mengalahkan saya? Saya gak pernah kalah. Terkejut dia. Rukanah terkejut. Jadi Rukanah terkejut. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah ditanya, berapa kambingmu buat saya? Kata Rukanah, 100 ekor. Tapi tunggu dulu, ini kan baru ronde pertama. Ronde kedua kamu saya kalahkan, kata Rukanah. Akhirnya lanjut ronde kedua. Begitu masuk ronde kedua, Rukanah dibanting lagi oleh Rasulullah. Dibanting, Rukanah tambah gak percaya. Loh, kok semudah ini mengalahkan saya? Saya gak pernah kalah. Ditanya oleh Rasulullah, berapa kambing kamu buat saya? Kata Rukanah, 200 katanya. Tapi tunggu, ini ada ronde terakhir. Ronde terakhir pasti kamu saya kalahkan. Akhirnya ronde ketiga. Ronde ketiga, Rukanah oleh Rasulullah SAW dibanting lagi. Ditanya oleh Rasulullah, berapa ekor Rukanah kambingmu buat saya? Kata Rukanah, 300 ekor. Tapi Rasulullah, saya mau masuk Islam. Akhirnya Rukanah masuk Islam. Karena Rukanah masuk Islam, maka apa? Kata Rasulullah, kambingmu gak jadi saya ambil, karena kamu sudah masuk Islam. Berdasarkan kisah ini, kisahnya sahih menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, orang berjudi dengan orang kafir harbi lalu menang judi, hasilnya halal. Mengapa? Ini Rukanah kan macam berjudi dengan Rasulullah itu, tapi orang kafir. Cuma ini maksudnya bukan judi online, bukan judol. Kalau judol yang sekarang di Indonesia itu haram kalau itu. Ini kalau saudara pergi ke Hong Kong atau pergi ke Las Vegas di Amerika, main judi, musuhnya orang kafir dan menang itu halal menurut Imam Abu Hanifah. Cuman kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Dan judi melawan siapapun menurut Imam Syafi'i hukumnya haram. Jadi jangan ikut itu. Ini hanya intermezzo aja saudara. Jangan main judi pulang dari sini. Saya gak bertanggung jawab itu. Nah, ini artinya apa saudara? Para nabi itu fisiknya kuat-kuat. Itu para nabi. Dan Rasulullah SAW usianya hampir 60 tahun. Usianya hampir 60 tahun, istrinya 9. Walaupun istrinya 9, kalau mereka semuanya lagi bareng-bareng suci semua, satu malam didatangi, satu malam dilayani oleh Rasulullah. Subuhnya Rasulullah masih menjadi imam sholat subuh. Kuat saudara. Kalau kita ini jangan coba-coba punya istri 2, satu malam didatangi, gak sholat subuh besoknya. Mengapa? Capek gak kuat. Mengapa? Beda kekuatan. Para nabi ini memang secara fisik badannya kuat-kuat, gak sama dengan orang biasa. Itu baru dari segi kekuatan. Kemudian apalagi dari segi penampilan. Para nabi ini semuanya fisiknya gagah, orangnya tampan, dan ketampanannya mengalahkan siapa saja.
Karenanya kata para ulama, di antara sifat wajib para nabi ayyakuna ajmalal khalqi. Seorang nabi itu harus orang yang paling tampan. Gak boleh tampan dengan orang biasa, gak boleh kalah tampan dengan orang biasa, gak boleh. Apalagi mukanya agak jelek, gak boleh. Harus paling tampan. Wajahnya biasa-biasa, gak boleh. Harus paling tampan. Karenanya di dalam Al-Quran, orang-orang kafir mencela para nabi tidak ada dari faktor fisik. Karena fisiknya paling gagah, paling sempurna, paling tampan. Itu para nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali orang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Para nabi ini wajahnya tampan-tampan, suaranya merdu-merdu. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan nabi yang diutus pada kamu, nabi kita, nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Nabi kita ini suaranya bagus. Kalau nabi kita ini mengajar atau berkhutbah, suaranya didengar oleh orang yang jauh dan tidak mengganggu pendengaran orang yang dekat. Yang dekat telinganya tidak terganggu, yang jauh mendengar. Itu suaranya baginda Nabi. Gak sama saudara dengan orang biasa. Para nabi semuanya ganteng kan? Ganteng. Cuma yang terkenal tampan adalah Nabi Yusuf. Nah, jadi para nabi itu gak sama dengan manusia biasa. Karenanya kalau kita mencintai seseorang, orang lain karena faktor kesempurnaan, maka sebenarnya yang paling layak kita cintai adalah baginda Nabi. Mengapa Nabi paling sempurna? Karena Nabi ini manusia sempurna, makanya sifat-sifat yang terjadi kepada para nabi disaring oleh Allah. Kita mengenal ya yang namanya sifat jaiz. Sifat jaiz bagi para nabi itu di dalam kitab-kitab aqaid ialah al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah. Artinya apa? Perkara-perkara yang terjadi pada manusia biasa boleh terjadi bagi para nabi selama tidak menurunkan derajat. Kalau menurunkan derajat nggak boleh terjadi. Contoh sakit. Manusia biasa dalam waktu tertentu mengalami sakit. Para nabi juga mengalami sakit. Tapi kalau sakit yang menurunkan derajat seperti stres, seperti gila, atau seperti lepra, atau seperti belang ya, itu gak terjadi bagi para nabi karena itu menurunkan derajat. Atau misalnya manusia ini dalam waktu tertentu, biasanya lelah, betul. Karena lelah maka perlu istirahat. Para nabi juga istirahat. Artinya tidur. Tapi walaupun tidur gak sama dengan tidur orang biasa. Kalau kita ini jangankan tidur, baru ngantuk aja sudah lupa daratan. Kita ngantuk gak ingat apa-apa, baru ngantuk, mendengarkan ceramah ngantuk-ngantuk. Dengar suaranya tapi gak tahu apa yang dibicarakan. Kalau para nabi walaupun tidur, itu yang tidur hanya matanya. Tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Mata mereka itu tidur, tetapi hati mereka tidak tidur, melainkan senantiasa berzikir kepada Allah. Itu tidur para nabi.
Karena hati para nabi tidak pernah tidur, maka nabi apabila bermimpi, mimpinya adalah wahyu. Kalau kita kalau bermimpi gimana? Ya mimpinya macam-macam. Ada yang dari Allah, ada yang dari setan. Kalau yang bagus-bagus itu dari Allah atau dari malaikat. Kalau yang nggak bagus-bagus itu dari setan. Makanya para nabi gak ada yang mengalami mimpi basah, gak ada. Karena mimpi basah itu dari setan. Kalau kita ini manusia biasa mimpi basah. Biasanya anak-anak remaja yang belum kawin ingin kawin. Karena terbayang-bayang akhirnya mimpi basah. Kadang-kadang sudah kawin mimpi basah lagi. Mengapa? Karena ingin kawin lagi. Para nabi gak ada yang begitu. Itu sifat jaiz. Atau contoh lagi ya, manusia ini kalau capek ya, cuaca panas lalu capek-capek, berkeringat apa gak berkeringat? Berkeringat. Nabi juga berkeringat, tapi keringatnya beda. Bedanya apa? Kalau kita ini pagi-pagi mau berangkat kerja, berangkat ke sekolah, mandi dulu, lalu pakai parfum. Begitu kerja sudah agak capek, cuaca panas, berkeringat. Kira-kira yang kedengaran setelah itu, yang tercium parfumnya apa keringatnya? Keringatnya. Parfumnya jadi gak enak. Itu kalau kita. Kalau Nabi beda saudara. Nabi itu semakin berkeringat semakin harum. Karena keringat Nabi memang harum. Karenanya apabila Rasulullah SAW bersalaman dengan seseorang, seharian tangan orang itu harum. Kena tangannya Rasulullah. Apabila Rasulullah melewati suatu gang, Rasulullah sudah pergi, orang-orang tahu kalau Rasulullah tadi ada di situ. Mengapa? Harumnya masih tersisa. Memang harum, sama-sama berkeringat, keringatnya beda. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW tidur qailulah, berkunjung ke rumahnya Anas bin Malik, pembantunya. Karena panas-panas, Rasulullah istirahat menjelang zuhur. Karena panas berkeringat, begitu berkeringat harum saudara. Akhirnya keringatnya ditadah oleh Ummu Sulaim, dimasukkan ke dalam botol sampai Rasulullah terbangun. Ditanya oleh Rasulullah, "Malaki ya Ummu Sulaim?" Ada apa Ummu Sulaim? Ternyata apa kata Ummu Sulaim? "Airbuka ya Rasulullah." Saya mengambil keringat engkau wahai Rasulullah, litibina, untuk parfum kami, wa huwa atyabut tib. Keringat Rasulullah parfum yang paling harum. Itu keringatnya saudara. Dan bukan hanya keringat, Rasulullah itu dalam kitab-kitab hadis meludah-ludahnya gak pernah jatuh ke tanah, berdahak-dahaknya gak pernah jatuh ke tanah. Mengapa? Setiap akan meludah, setiap akan berdahak, para sahabat rebutan menangkap. Begitu ditangkap, di tangan mereka diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa? Ludahnya Rasulullah itu harum saudara. Kalau ludah kita jangan coba-coba ditangkap sendiri. Ada sahabat namanya Utbah bin Farqad. Utbah bin Farqad ini terkenal harum. Istrinya Ummu Asim bercerita, kata Ummu Asim, kami istrinya Utbah ini ada 4 orang. Kalau waktunya tidur bersama suami, orang ini kalau istrinya 4 kan gantian kumpul kan. Kalau waktunya tidur bersama suami, kami pakai parfum yang full, takut kalah harum. Ternyata masih kalah harum dengan suami. Suami kami harum sekali. Dan apabila Utbah berkumpul dengan kawan-kawannya, selalu paling harum.
Ditanya oleh orang-orang, kenapa Utbah bin Farqad ini harum? Kata beliau, asabani syarafi ahdid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pernah terkena biduran pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biduran itu gatal-gatal alergi di kulit. Semakin digaruk semakin menjalar kemana-mana. Kalau orang Jawa obatnya minum air kelapa, sama dengan orang Sumatera. Itu biduran. Karena gak tahan gatal, fasyakautu dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengadu kepada Nabi, Rasulullah, gimana ini gak tahan batal, gak tahan gatal, gatal sebadan, gak tahan Rasulullah. Akhirnya apa? Fa amarani an atajarrad. Rasulullah menyuruhku lepas baju. Fajalastu baina yadayhi. Aku duduk di hadapan beliau. Wa tajarradtu an thiyabik. Aku lepas baju-bajuku. Illa payuari aurati, kecuali yang menyembunyikan auratku. Lalu setelah itu fabasuqa sallallahu alaihi wasallam fi kaffaihi, lalu baginda meludahi kedua telapak tangannya. Setelah dua telapak tangan itu diludahinya, famasaha bihima batni wa dhahri, lalu baginda usapkan telapak tangan yang ada ludahnya itu pada punggung dan perutku. Begitu diusap, apa yang terjadi? Tidak hanya gatal-gatal itu menjadi hilang, sejak saat itu kulitku berubah menjadi harum. Itu baginda Rasulullah. Dan ini gak bisa ditiru, saudara. Jangan coba-coba mengusap badannya dengan ludah. Walaupun yang diminum air madu dicampur parfum bunga melati, gak akan bau bunga melati itu. Hilang bau parfumnya. Memang artinya apa? Para nabi ini memang manusia, saudara, tapi gak sama dengan manusia biasa. Para nabi adalah manusia sempurna. Umat Islam wajib tahu masalah ini. Kalau gak tahu bahaya zaman sekarang, bahwa para nabi wajahnya harus paling tampan, gak boleh kalah tampan dengan orang biasa. Mengapa? Kalau gak tahu bahaya. Sekarang ini akhir zaman, dari waktu ke waktu selalu ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. 10 tahun yang lalu, 2015, di negeri kita dalam waktu 3 bulan ada 4 orang ngaku jadi nabi. Yang 2 orang di Pulau Jawa, 1 orang di Kalimantan, 1 orang di Nusa Tenggara Barat. Untungnya di Sumatera gak ada. Alhamdulillah, ngaku jadi nabi, dan ada yang ikut, saudara. Setelah kita lihat wajahnya, ternyata wajahnya biasa-biasa, bahkan sebagian di bawah standar. Loh, masa macam itu manusia pilihan? Ya bukanlah. Allah itu ketika memilih seseorang untuk menjadi nabi, yang dipilih bukan hanya akhlaknya paling bagus, tetapi juga fisiknya, wajahnya paling tampan. Lah kalau orang gak ganteng, tidak ganteng, oleh Allah dijadikan manusia pilihan, memangnya Allah gak punya stok lagi untuk dipilih? Jadi ini artinya apa? Umat Islam wajib tahu. Makanya di dalam acara-acara maulid biasanya para ulama, ya, para buya menguraikan tentang keistimewaan, kesempurnaan baginda Nabi, agar kita semakin jatuh cinta. Kalau kita ini semakin cinta, maka keimanan akan semakin kuat. Amin, Allahumma amin. Kemudian lagi, ini masalah cinta pada Nabi. Orang merayakan maulid. Maulid ini ada khasiatnya, saudara. Apa khasiatnya? Kata para ulama, orang merayakan maulid, khasiat yang pertama, al-aman fi dzalikal am. Oleh Allah diberi keamanan selama 1 tahun. Karenanya dengan peringatan maulid ini, kita memohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Allah lindungi keluarga kita, Allah lindungi orang-orang yang kita sayangi,
Allah lindungi umat Islam, Allah lindungi bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Mengapa orang yang merayakan Maulid diberi keamanan selama setahun? Adik-adik, anak-anak santri pasti ingat Rasulullah lahir di tahun yang disebut tahun apa? Tahun gajah. Pernah lihat gajah? Di mana ada gajah? Di sini ada gajah ya? Gak ada. Yang ada di sini gajah duduk menjadi mereknya sarung. Nah, mengapa disebut tahun gajah? 2 bulan sebelum Rasulullah lahir, Raja Abrahah dari Yaman membawa pasukan bergajah menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Mengapa mau menghancurkan Ka'bah? Raja Abrahah ini asalnya iri, hasud. Menurut Raja Abrahah, penduduk Mekah ini enak, hidupnya sejahtera. Mengapa sejahtera? Setiap tahun orang-orang Arab datang ke kota Mekah berbondong-bondong menunaikan ibadah haji, sehingga dagangan orang Arab laku, laris. Hasil perdagangan selama musim haji cukup dimakan setahun. Akhirnya apa? Kata Abrahah, ini yang enak hajinya orang Arab dipindah ke Yaman. Pindah ke Yaman aja hajinya ini, biar orang Yaman yang sejahtera. Maka Abrahah di Yaman, Abrahah ini beragama Kristen, membangun gereja yang megah, atapnya berlapiskan emas. Gereja yang megah berlapiskan emas ini diberi nama gereja Qulais. Setelah gerejanya jadi, Raja Abrahah mengundang orang-orang Arab untuk hajinya dialihkan ke Yaman, karena bangunan gereja Qulais lebih bagus daripada bangunan Ka'bah. Ternyata orang Arab gak ada yang mau datang ke Yaman, datangnya ke Ka'bah. Sudah gak ada yang mau datang, tiba-tiba ada orang Mekah, laki-laki dari Mekah datang ke Yaman. Malam-malam ketika orang-orang tidur terlelap, laki-laki ini masuk ke dalam gereja, lalu dia angkat gamisnya, celananya dia buka, buang kotoran di dalam. Ini oleh-oleh dari kota Mekah. Lalu selesai buang kotoran, lari orang itu ke Mekah. Besoknya di istana Raja Abrahah gempar. Mengapa? Ada orang yang berani-beraninya buang kotoran di gereja. Raja Abrahah memerintahkan intelijen untuk meneliti, mencari tahu siapa kemarin orang asing yang masuk ke kota Yaman. Setelah diteliti, ya diselidiki, ternyata kemarin ada orang ganteng ke kota Yaman. Biasanya kalau orang ganteng ini dari Mekah, tahu, iya orang ganteng dari Mekah. Akhirnya apa? Mendengar informasi itu, Raja Abrahah bersumpah akan membawa pasukan bergajah menyerbu kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Berangkat dia, Abrahah berangkat ke kota Mekah, bawa pasukan bergajah. Karena pasukannya bergajah, orang-orang Arab gak ada yang berani menghadang. Sampai di Mekah, ketika dari gajah itu ke Ka'bah sudah hampir, ternyata gajah ini disuruh maju untuk merobohkan Ka'bah. Gajahnya malah duduk, nggak mau jalan. Tapi kalau gajahnya disuruh putar arah ke selatan, pulang ke Yaman, larinya kencang. Kalau disuruh maju mendekati Ka'bah, malah duduk. Oh, berarti ini gajahnya gajah yang baik. Makanya oleh orang Indonesia dijadikan merek sarung, namanya sarung gajah duduk. Itu saudara, gajah duduk. Nah, di tengah-tengah itu gajah ini gak mau merobohkan Ka'bah. Tiba-tiba Allah mengirimkan bala tentara.
Tentara Allah ini burung-burung ababil. Di kakinya ada kerikil-kerikil, masing-masing kaki bawa satu kerikil. Lalu di congornya ada kerikil, dijatuhkan pada tentara Abraha. Kerikil jatuh berubah menjadi pelor, kena kepala bocor, kena pundak tembus, kena paha tembus. Tentara Abraha dihancurkan oleh Allah. Mengapa dihancurkan? Kata para ulama, ikraman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan kelahiran baginda Nabi. Karenanya kata para ulama, orang yang merayakan Maulid Nabi oleh Allah akan diberi keamanan selama 1 tahun. Karenanya dengan peringatan Maulid ini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ini khasiat pertama, saudara. Lalu khasiat kedua apa? Maulid Nabi. Khasiat yang kedua, wa busyra ajilah linailil hawaiji wal marab. Orang yang merayakan Maulid itu pertanda kabar gembira, sebentar lagi hajat-hajat dan impiannya dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Mengapa seperti itu? Karena Rasulullah ini memang rahmatnya Allah. Rasulullah SAW bersabda, innama ana ar-rahmatul muhdad. Sesungguhnya aku hanyalah rahmat Allah yang dipersembahkan buat kamu. Rasulullah ini rahmat Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau kita ini ada hajat, kita ini ada perlu apa-apa, kita ini ada kesusahan, kita ini ada kesulitan, maka semuanya bisa dicarikan jalan keluar dengan cara mendekati baginda Rasulullah. Caranya bagaimana? Mungkin dengan merayakan Maulid, mungkin dengan banyak bersolawat, mungkin juga bertawassul dengan Nabi. Dan orang-orang yang mendekat kepada Rasulullah dimudahkan urusannya, saudara. Rasulullah itu sejak lahir gak merepotkan orang. Sejak lahir gak merepotkan orang. Mengapa? Dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, Rasulullah itu sejak kecil apabila bangun tidur wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi, padahal bangun tidur itu. Kalau kita ini saudara gak nunggu bangun tidur, ngantuk aja muka sudah kelihatan agak jelek, betul? Makanya kalau pengajian Maulid jangan ngantuk. Kalau ngantuk mukanya agak jelek. Rasulullah bangun tidur wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi, itu sejak kecil. Dan Rasulullah ini orang-orang yang mendekati beliau dimudahkan urusannya. Ini kisah ya, kisah masa kecil Rasulullah. Riwayat yang sahih yang banyak itu melalui Siti Halimah As-Sa'diyah, bukan melalui Siti Aminah. Mengapa? Karena Siti Aminah ibunya meninggal ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Kalau Siti Halimah ini usianya sampai tua, sampai mengikuti masa-masa kejayaan Rasulullah. Setelah Jazirah Arab ditaklukkan oleh Rasulullah, orang Arab berbondong-bondong masuk Islam, Siti Halimah masih sehat. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Rasulullah pernah berkumpul bersama para sahabat di Ji'ronah di Mekah. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek datang. Begitu nenek-nenek ini menghadap, baginda Rasulullah SAW menghamparkan selendang di hadapannya. Lalu wanita itu duduk di hadapan beliau, Rasulullah duduk di belakangnya. Orang-orang yang gak kenal bertanya, siapa itu nenek-nenek sangat dihormati oleh Rasulullah? Kata yang kenal, itu ibunya.
ibu susunya Bunda Siti Halimah As-Sa'diyah. Nah, masa kecil Rasulullah ini diceritakan oleh Siti Halimah. Siti Halimah cerita ketika Rasulullah berusia 3 bulan, Siti Halimah ini pergi bersama suaminya, bersama rombongan para suami istri dari kampungnya ke kota Mekah. Ngapain ke kota Mekah? Cari pekerjaan menyusui bayi. Orang Mekah itu kalau punya anak gak disusui sendiri, tapi disusukan pada orang pedalaman. Ya orang pedalaman ya macam orang kota Nopan lah, kan pedalaman ini. Dari sini ke kota Medan jauh, ke kota Padang jauh kan. Orang pedalaman. Orang kota banyak uangnya. Kalau orang pedalaman pekerja. Mengapa disusukan pada orang pedalaman? Yang pertama agar fisiknya kuat. Karena orang-orang pedalaman biasanya kuat-kuat. Pagi-pagi naik bukit, nanti agak siang manjat pohon, nanti agak siang lagi cari rumput. Ya pokoknya macam-macam lah orang pedalaman. Jadi sehat-sehat. Yang kedua, orang pedalaman itu tutur katanya lembut, fasih. Makanya Rasulullah disusukan pada orang pedalaman. Nah, kata Siti Halimah, ketika Rasulullah masih bayi umur 3 bulan, ditawar-tawarkan ibu-ibu yang mencari bayi untuk disusui, gak ada yang mau. Mengapa gak mau? Karena mereka menyusui bukan sukarela, tapi cari bayaran. Mereka tanya, ini ayahnya mana? Dijawab oleh Siti Aminah, ini anak yatim. Ayahnya meninggal ketika dalam kandungan berusia 2 bulan. Akhirnya apa? Ibu-ibu gak mau. Ya kalau gitu kita cari yang lain. Masih cari yang lain. Kalau gak ada ayahnya, siapa yang bayar kami? Karena mundur, kakeknya keluar, Abdul Muttalib. Loh, jangan khawatir, kakeknya masih ada. Kakeknya sanggup bayar. Ternyata kakeknya sudah aki-aki, saudara. Yang namanya kakek, cari uang itu tidak produktif. Karena apa? Jalan pakai tongkat, sampai di kebun belum bekerja, istirahat dulu, masih capek. Nanti kerja sebentar dah capek, pulang. Nanti kalau dapat uang terburu-buru beli obat, beli jamu, beli balsem, beli macam-macam. Jadi kakek-kakek ini gak produktif pegang uang. Termasuk Ibu Halimah. Ibu Halimah awalnya gak mau. Pada malam terakhir, ketika besok rombongan itu mau pulang, sudah pada dapat bayi semuanya, Ibu Halimah belum dapat. Karena belum dapat, beliau ngobrol-ngobrol bersama suaminya. Bang, ini gimana ini? Teman-teman besok ini pulang, sudah pada dapat bayi, kita belum dapat. Terus gimana dek? Gimana kalau bayi yang yatim itu kita ambil? Barangkali ada barokahnya. Akhirnya apa? Siti Halimah mengambil Rasulullah. Begitu Rasulullah diambil, apa yang terjadi saudara? Barokahnya luar biasa. Anaknya sendiri sejak lahir, sejak bayi, kalau malam nangis terus. Mengapa nangis terus? Karena kelaparan. Air susunya Ibu Halimah tidak deras. Karena Ibu Halimah kurang vitamin, kurang makan. Tapi begitu mengambil bayi Rasulullah, saudara, air susunya deras. Anaknya sendiri langsung minum ASI sampai kenyang. Pada malam itu anaknya bisa tidur nyenyak. Lalu suaminya memeriksa ontanya yang akan dibawa pulang besok. Ontanya sudah tua, betina, kurus, gak ada setetes pun air susu. Ternyata malam itu diperiksa, ontanya gemuk dan ada air susunya. Air susunya deras. Ibu Halimah dan keluarganya malam itu bisa kenyang minum air susu onta. Barokahnya baginda Rasulullah.
Dan Rasulullah ini sejak bayi gak sama dengan orang biasa. Kata Siti Halimah, sejak awal mula Rasulullah dikasih susu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri untuk putranya sendiri. Karena dari awal dikasih susu yang sebelah kanan, maka setelah itu apabila Rasulullah dikasih susu yang sebelah kiri gak pernah mau. Mengapa? Rasulullah walaupun masih bayi mengerti haknya orang lain. Kalau anak kita gak bisa, saudara, begitu. Gak ngerti hak orang lain memang, termasuk kita juga dulu. Makanya kalau ada orang sudah tua masih suka main serobot haknya orang lain, itu berarti pikirannya masih anak-anak. Tapi bukan anak baik, anak biasa-biasa. Kalau Rasulullah SAW sejak kecil itu gak sama dengan orang biasa. Makanya orang yang mendekati baginda Rasulullah SAW, apakah itu dengan merayakan maulid, apakah dengan banyak bersolawat, atau bertawassul dengan beliau, hajatnya, kesusahannya akan dimudahkan oleh Allah. Karenanya dengan peringatan maulid ini kita hadirkan doa di dalam hati. Mudah-mudahan hajat kita dimudahkan oleh Allah, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Yang punya hutang segera lunas, usaha hasilnya melimpah. Yang belum punya rumah mudah-mudahan segera bangun rumah. Yang belum ketemu jodoh mudah-mudahan segera ketemu jodohnya. Dapat yang soleh, dapat yang solihah. Amin Allahumma amin. Nah, ini saudara-saudara sekelumit yang perlu saya sampaikan tentang hikmah maulid Nabi. Karena kata panitia, teman-teman ada dialog tanya jawab sebentar. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari MC agar memandu sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilahkan. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sama-sama menyimak bersama tausiah yang begitu mendalam dan menyentuh hati yang baru disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Itruslam. Materi yang beliau sampaikan sungguh memberikan banyak pelajaran, pengingat, dan juga membuka cakrawala berpikir kita dalam memahami nilai-nilai agama secara lebih utuh dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana kemuliaan dari Rasulullah SAW. Dan seperti biasa, untuk lebih memperdalam pemahaman kita terhadap materi yang disampaikan, maka kini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu dan juga seluruh hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini yang di atas ada yang mau nanya di belakang saya ini. Ada. Ayo adik-adik santri, ada yang mau nanya. Kalau putri bertanya suaminya ganteng. Kalau yang santri putra nanti istrinya cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekedar memancing para bapak dan ibu untuk bertanya. Pertanyaan yang pertama dari kami, kira-kira apa dalil untuk bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW? Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya.
dalil bertawassul dengan Nabi SAW. Di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada. Kalau Al-Quran diantaranya ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Wasilah itu artinya perantara yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu Al-Quran. Kalau hadis diantaranya hadis dharir. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajar di rumah salah seorang sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tunanetra datang. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyakshifa basari." Hai Rasulullah, doakan pada Allah agar menyembuhkan mataku. Saya ini gak bisa lihat agar bisa lihat. Ternyata apa? Rasulullah memberi tawaran. Kata Rasulullah, "In syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autu." Kalau kamu mau, kamu yang sabar aja. Fahuwa khairun lak. Biarkan kamu buta sampai mati. Itu lebih baik buat kamu. Gak lihat maksiat. Tapi kalau kamu mau, aku doakan. Ternyata kata laki-laki itu, doakan aja Rasulullah. Ternyata apa? Rasulullah mengajarkan doa pada laki-laki itu. Kata Rasulullah, "Itil midha'ah." Kamu datangi tempat wudu. Fa ahsinil wudu, lalu kerjakan wudu dengan baik. Setelah berwudu dengan baik, tsummatil masjid. Lalu kamu pergi ke masjid. Fasholli raka'atain, lalu kamu sholat hajat 2 rakaat. Tsumma qul, setelah sholat hajat kamu baca doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku bertawassul kepadamu binabiyyika Muhammadin, dengan wasilah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya Nabiyur Rahmah, wahai Nabi pembawa rahmat. Inni tawajjahtu bika ila Rabbi. Ini mati lampu. Bisa dengar? Alhamdulillah. Lalu apa? Setelah melakukan doa itu, doa tawassul tadi, laki-laki yang tunanetra itu pergi ke tempat wudhu, lalu berwudhu, lalu ke masjid, sholat hajat 2 rakaat, lalu baca doa. Gak lama kemudian laki-laki itu datang ke tempat Nabi mengajar, wa qad absar, dan benar-benar telah bisa melihat. Itu tawassul. Nah, dan doa ini tetap bisa diamalkan walaupun Rasulullah sudah wafat. Orang-orang salafi, tahu orang salafi? Salafi itu artinya orang-orang yang merupakan produk salah fikir, atau orang-orang Wahabi. Wahabi itu artinya orang-orang yang merupakan produk wawasan hanya bid'ah, yang anti maulid, mengatakan doa macam ini gak boleh diamalkan kecuali Nabi masih hidup. Kalau sudah wafat gak boleh katanya, karena syirik. Menurut kita gak syirik, karena Nabi gak bilang nanti kalau aku meninggal jangan dibaca ya, enggak. Karenanya setelah Rasulullah wafat, doa ini diajarkan oleh para sahabat.
sahabat wafat, diajarkan kepada ulama salaf, sampai doa ini sampai tertulis di dalam kitab-kitab hadis, di kitab-kitab para ulama, dan diamalkan oleh guru-guru kita. Sampai sekarang diamalkan. Ini cerita ya, cerita tentang doa ini, biar kita ini semakin yakin dengan tawassul. Tahun 2006 ada kawan saya nelpon saya, teman akrab waktu di pondok. Tahu-tahu bilang, saya minta maaf ya kalau ada salah. Memangnya kenapa? Saya takut mati katanya. Loh, kamu sakit ya? Iya. Sakit apa? Saya komplikasi, sudah lama opname di rumah sakit gak sembuh-sembuh. Akhirnya kawan ini tiap pagi saya telepon, saya kasih motivasi untuk sembuh. Kira-kira dapat 2 minggu saya telepon, HP-nya tidak aktif. Saya pikir ini mungkin sudah mati ini, karena HP-nya mati. Setelah kira-kira dapat 7 bulan, tahun 2007, kawan ini nelpon saya pakai nomor baru. Saya tanya, loh kamu masih hidup? Loh siapa yang mati? Loh kok gak bisa dihubungi? Katanya kemarin mau mati. Kata beliau, gak jadi ditunda katanya. Kok gak bisa dihubungi? HP saya hilang. Ini baru beli HP dan baru dapat nomor sampean. Makanya saya telepon. Terus gimana yang sakit dulu itu? Kata kawan ini, alhamdulillah ada 2 kabar gembira. Apa? Yang pertama, saya ini sudah sehat walafiat. Terus yang kedua, alhamdulillah saya sudah nambah istri lagi. Saya bilang, kamu ini hebat. Kenapa hebat? Dulu nelpon saya mau mati, sekarang nelpon lagi malah nambah istri. Ini yang belum mau mati belum nambah nih, kalah sama kamu. Oh cuma nambah istri, apanya yang hebat katanya. Kemudian tahun 2009 ada pertemuan para kiai, para buya Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Gresik. Pada waktu pertemuan, pas saya lagi duduk-duduk makan-makan kue, tiba-tiba ada 3 atau 4 orang kiai sudah sepuh-sepuh menghampiri saya. Kiai yang usianya melebihi saya menghampiri saya. Begitu duduk ngajak ngobrol, lalu mereka bilang, Gus, di Jawa itu kalau kiai masih muda dipanggil Gus. Waktu itu kita masih 30-an usianya. Gus, mau nanya katanya. Nanya apa kiai? Apa amalannya agar gampang kawin lagi? Saya tanya balik, kiai, kira-kira macam saya potongan punya amalan macam itu. Kata beliau, Gus, sampeyan itu ditanya apa saja selalu bisa jawab. Masa ditanya macam ini gak bisa? Oh gitu. Oh sebentar kiai, saya telepon kawan saya. Kawan yang tadi mau mati itu saya telepon. Buya, apa? Saya mau tanya. Loh kok tanya ke saya kan muridnya. Ini beda, kalau tanya hukum ke saya, kalau ini saya tanya sama kamu. Tanya apa? Apa amalannya biar gampang kawin lagi? Oh, tanya itu. Iya, itu amalan saya dapat dari Buya Tuan Guru. Sampeyan yang ngasih amalan pada saya dulu. Loh, amalan mana? Saya gak punya amalan macam itu. Kata kawan ini, itu memang bukan amalan kawin lagi, tapi saya salah gunakan. Dan hasilnya Masya Allah katanya. Amalan apa? Buya dulu waktu di pondok pernah ngasih amalan pada saya, amalan tawassul yang diajarkan oleh Rasulullah pada orang buta. Saya ngamalkan itu. Gimana ceritanya Buya? Beliau ini kiai, ada pondok, ada masjid. Saya itu setelah sehat walafiat, saya mikir ini kesempatan kawin lagi. Karena kalau sakit lagi nanti jangankan nambah, yang ada gak dipakai. Ini kesempatan.
Tapi apa ya amalannya biar lancar ini? Saya ingat loh, Buya dulu pernah ngasih amalan, katanya untuk apa saja. Saya hafalkan. Setelah hafal, saya berwudu lalu ke masjid, sholat hajat 2 rakaat, lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah, ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fasyaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi. Setelah baca itu saya pulang ke rumah. Kira-kira dari masjid ke rumahnya mungkin 30 meter. Sampai di rumah, istri saya menghampiri saya. Bang, ada apa dek? Abang gak mau kawin lagi. Loh, adek ini maksudnya apa? Kok bicara kawin lagi? Begini bang, kalau abang dengan kawin lagi pikirannya tenang dan gak sakit-sakitan lagi, saya suruh kawin lagi. Yang penting istiqomah ngajar santri dan istiqomah sama kami. Kami tetap dijaga. Ya kalau itu adik yang menyuruh, adik ini kan istri tercinta, ini berarti perintah suci. Saya ini wajib melaksanakan. Kalau saya gak melaksanakan, saya takut dosa katanya. Ya sudah, bismillah saya laksanakan. Akhirnya apa? Datang sama mertuanya, Mbak, gimana kalau saya kawin lagi? Oh ya gak apa-apa lah, cuma kawin lagi. Lalu melamar anaknya orang, langsung ahlan wa sahlan, waalaikumsalam, diterima, kawin lagi. Nah ini artinya apa? Tawassul itu saudara, tawassul dan istighatsah itu amalan sahih dan tidak syirik. Bisa dipakai untuk kebutuhan apa saja. Jadi bisa untuk apa saja. Bisa untuk cari kerja, bisa untuk mengajukan proposal pada bupati, pada pak camat atau apa. Bisa amalan ini. Bisa. Saya kira itu ya jawaban dari pertanyaan pertama. Mungkin ada pertanyaan kedua. Satu lagi pertanyaan. Izin sebelumnya Ustaz, di sini ada satu pertanyaan. Yang pertanyaannya, apakah benar habaib yang ada di Indonesia itu benar suriah Nabi Muhammad SAW? Sekian, terima kasih. Para habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia itu nasabnya sahih. Mereka benar-benar keturunan baginda Rasulullah SAW. Dan memang zuriat, memang betul. Yang bilang palsu, yang bilang tidak sahih itu bukan ulama. Orang main-main tinggalnya di Tangerang, Banten. Kalau menurut ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Irak, ulama Yordan, ulama Mesir, ulama Syria, ulama Lebanon, semuanya bilang nasab habaib itu sahih. Jadi masalah ini kita agak perlu mempersoalkan karena memang sahih. Termasuk nasabnya para ulama penyebar Islam periode awal di Indonesia. Kalau di Jawa dulu Wali Songo, itu juga zuriat Rasulullah SAW. Sama-sama diakui kesahihannya oleh para ulama. Itu memang isu-isu. Mengapa isu-isu itu dibangun? Untuk memecah belah umat Islam, agar umat Islam bentrok dengan zuriyah Rasul. Dan setelah isu-isu habaib itu, ini ya bazar-bazar ini kan menyebarkan isu-isu tentang keburukan buya-buya, kiai-kiai yang punya pondok, agar pondok merosot. Pokoknya hati-hati ya, apa-apa yang menyentuh para ulama, para habaib itu hati-hati. Ya memang zuriyah Nabi itu tidak maksum, bukan Nabi memang. Ada yang soleh, ada yang nakal juga. Sama dengan anaknya buya, anaknya kiai. Ada yang soleh, ada juga yang nakal.
Yang nakal ya salah, tapi jangan dibatalkan nasabnya. Oh kamu bukan anaknya Buya, kamu nakal. Ya enggak, tetap anaknya, cuma nakal aja gitu. Saya kira itu. Ada pertanyaan terakhir ketiga. Di sini ada satu lagi di sana, Buya. Boleh, ini santriwati ya? Iya, Buya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya izin Kiai, apakah boleh mempertanyakan sebuah pertanyaan di luar pembahasan kita, yaitu tentang Maulid Nabi? Boleh. Jadi Kiai, waktu itu ada seorang bertanya, di dalam keluarga atau rumah tangga itu sering terjadi perdebatan antara seorang anak dan kedua orang tuanya. Perdebatan itu terjadi karena sang anak menyuruh kedua orang tuanya untuk melaksanakan sholat, tapi karena sang anak menyuruh kedua orang tuanya melaksanakan sholat tersebut, sang orang tua malah membentak sang anak, sampai-sampai sang orang tua mengatakan, "Kau anak durhaka dan anak laknat." Jadi Kiai, apa yang harus dilakukan seorang anak tersebut biar dia tidak durhaka terhadap kedua orang tuanya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya anak mengajak orang tuanya sholat, itu juga caranya harus lembut. Dan mengajak tidak cukup, tapi anak banyak berdoa kepada Allah agar orang tuanya dapat hidayah. Tahun 2014 saya undangan di Manado, Sulawesi Utara. Ada orang nanya, gimana Pak Kiai agar anak kita jadi anak soleh? Apa yang diamalkan orang tua? Saya sampaikan anjuran ulama-ulama dulu agar anak kita ini nurut, taat. Orang tuanya tiap habis maghrib baca Fatihah 21 kali untuk anaknya, agar anaknya nurut. Selesai acara, ada orang laki-laki menghampiri saya, "Kiai, ngajak kenalan, kamu dari mana?" "Saya Jawa Tengah Kiai." "Jawa Tengah mana?" "Magelang." "Magelangnya mana?" "Ngadirejo." Lalu saya tanya, "Di mananya Kiai Harun Asrari?" "Loh, itu guru saya Kiai. Saya mau cerita guru saya." "Gimana?" "Ayah saya itu dulu gak sholat. Diingatkan marah. Ya, ayo ya sholat. Kita ini malu, cuma ayah kita yang gak sholat. Yang lain sholat semua. Paling-paling ayah bilang, dah nanti malaikat mungkar nakir saya sendiri yang ngurus. Kamu gak ikut-ikut." Akhirnya karena ayah ini gak mau, saya curhat sama guru saya, almarhum Kiai Harun Asrari. Lalu apa sama Kiai Harun? Saya disuruh membaca Fatihah untuk ayah saya sebanyak-banyaknya setiap selesai sholat. Akhirnya apa? Setiap saya selesai sholat, saya baca Fatihah untuk ayah saya, biar ayah ini dapat hidayah. Setelah beberapa waktu, saya pulang ke rumah, saya masuk kamar ayah. Ternyata di meja kamar ayah ada buku tuntunan sholat lengkap. Loh, kok ada buku ini? Saya senang. Saya tanya sama kakak saya yang perempuan, "Kak, itu siapa naruh buku tuntunan sholat itu di meja kamar ayah?" "Gak tahu." "Coba tanya sama ibu." Lalu saya tanya sama ibu, "Ibu, itu siapa naruh buku tuntunan sholat lengkap di kamar meja ayah?" Kata ibu, "Itu bapakmu kemarin ke pasar, pulang-pulang beli buku tuntunan sholat. Ternyata diam-diam orang tua ini sholat." Nah, artinya apa? Anak ini kalau ada sesuatu yang kurang baik dari orang tuanya, kurang ibadah atau nakal, ya dibacakan Fatihah, kalau perlu dihatamkan Al-Quran. Beberapa tahun yang lalu saya ini di Sumatera punya pondok.
Saya di Jember ya, saya tinggal di Jember, juga bangun ada pondok. Kemudian di Jambi punya pondok sudah lama 12 tahunan. Lalu di Riau bangun pondok juga. Nah, tahun 2019 saya ke pondok di Jambi, ada wali santri curhat. Kiai ini gimana ini katanya? Apa? Istri saya lari. Lari sama siapa? Gak tahu Pak Kiai. Lari kemana? Gak tahu juga katanya. Sudah lama, sudah berbulan-bulan. Entah larinya kemana, gak bisa dihubungi. Anaknya mana? Ada di pondok. Ya sudah, bilang sama anaknya suruh menghatamkan Al-Quran. Doakan ibunya biar hatinya dapat hidayah, hatinya lembut. Akhirnya anaknya menghatamkan Al-Quran, mendoakan ibunya. Dapat beberapa hari ibunya pulang dan kembali kepada ayahnya. Jadi artinya apa? Orang berdakwah itu tidak hanya menyampaikan saudara, tapi banyak berdoa kepada Allah. Paling tidak dalam sholat. Makanya di dalam sholat itu kita biasa membaca doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nah ini kan kami itu kan dhamir mutakallim ma'al ghair. Artinya kami ini untuk yang berbicara dan untuk orang lain. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu siapa? Mungkin orang tua kami, mungkin anak kami, saudara kami, murid kami, jamaah kami, penggemar kami. Doakan hidayah. Atau orang-orang yang menjadi bawahan kami, atau siapapun. Karena itu perintahnya. Jadi orang didoakan juga ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa jamaah kan. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Hadirkan semua anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, hadirkan. Insya Allah nanti dapat hidayah. Amin Allahumma amin. Kira-kira 6 tahun yang lalu, sebelum corona, ada kawan keluarganya Wahabi. Diajak bicara gak mau. Saya bilang, kamu kalau sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, ketika hatinya membayangkan ya terbersit, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Dan keluarga kamu hadirkan dalam doa itu. Kasih tunjukkan mereka ya Allah, saya dan mereka ke jalan yang lurus. Setelah orang ini, kawan ini berusaha khusyuk dalam sholat, waktu membaca ihdinas siratal mustaqim, dihadirkan saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Saudara-saudaranya yang Wahabi mau diajak bicara, mau terbuka hatinya. Karena orang kalau masih menolak itu belum terbuka. Sholat ya, sholat. Saya kira itu ya sudah. Karena sudah 3 penanya dan sudah lengkap ya, sampai putra putri sudah bertanya semua. Mudah-mudahan peringatan Maulid ini menurunkan hujan rahmat dan berkah pada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan pondok pesantren Subulus Salam semakin maju, semakin berkembang. Santri-santrinya jadi orang yang sukses dunia akhirat, menjadi orang yang soleh dan solihah, dimudahkan segala urusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.